Ibunya bilang sama saya sanggup miskin lagi. Ternyata telur-telur yang ada di gudang langsung lenyap musnah. Jadi apakah telur-telur itu ternyata juga diambil oleh pesugihan, jadi tarik kembali. Akhirnya roh sukmo goibnya itu yang sudah diambil di Gunung Kawi tarik kembali sama Ki Ageng tersebut. Jadi ditarik dibawa pulang. Nah akhirnya bisa siuman kembali. Tapi nah dari situ yang masuk bukan hanya sukmonya kembali, tapi yang masuk bersama pesugihannya. Akhirnya kemasukan 2 ular naga besar. Jadi si perempuan tersebut seperti orang kesurupan, dia ngusek berjalan seperti ular, melet-melet seperti itu. Dia kemasukan goibnya pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini kita bersama narasumber. Bisa diperkenalkan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Tunggul Parangkusumo. Aktivitas sehari-hari seperti berjualan. Tapi kalau sewaktu-waktu ada istilahnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik itu dari kasus orang sakit, kasus orang hajatan, kasus proyekan, kasus apa saja ya saya tinggalkan sementara untuk jualannya. Karena memang pada dasarnya pesan leluhur saya itu kan tidak boleh khusus untuk istilahnya untuk menjadi kayak paranormal, spiritual. Tidak, jadi kita tiap kegiatan sehari-hari ada pekerjaannya. Pesugihan ini yang saya ceritakan ini murni asli yang pernah saya tangani. Jadi saya cerita apa adanya, bukan tembung jari. Kalau orang Jawa jangan tembung jari, karena ojo percaya nek sekedar tembung jari. Nah jadi saya cerita seperti ini karena memang saya alami dan mengalaminya sendiri dan terjun sendiri. Maksudnya terjun di sana adalah nangani orang-orang yang berurusan dengan pesugihan. Nah, jadi kalau kita cerita sedikit tentang makna pesugihan. Pesugihan itu kan banyak ya. Macamnya, jenisnya, ada yang pakai tuyul, pakai kera, pakai babi ngepet, pakai kandang bubrah atau sebagainya lah, macam-macam. Dan pesugihan itu tersendiri, orang yang kalau sudah terjerumus, istilahnya terjerumus dengan pesugihan itu tidak kuat gangguan doanya duniawi, terus terjerumus, itu wah sangat berat sekali resikonya. Karena itu akan mengalami perjanjian-perjanjian dengan gaib. Dan perjanjian dengan gaib itu susah dilanggar. Dan itu sangat berat resikonya. Kalau kita perjanjian dengan manusia, misalkan kita punya hutang semua ini besok mundur-mundur, orang tidak masalah. Tapi kalau perjanjian dengan gaib, resikonya yaitu misalkan kamu sudah terjun dengan gaib, berarti kamu harus nuruti dengan keinginannya gaib yang pesugihan tadi. Nah misalnya seperti ini, kalau katakanlah ada seseorang mencari pesugihan, katakanlah apakah itu melalui kera, tuyul atau apa sajalah jenisnya, itu dia akan ditanya sama juru kunci juga. Nah juru kunci itu menanya, sudah sanggup dengan resiko-resikonya? Kalau orang sudah sanggup, berarti dia sudah tanda tangan kontrak istilahnya. Nah disitulah beratnya tanda tangan kontrak. Karena apa? Pasti ada resiko yang diambil di belakang hari. Karena dia sudah mengabdi pada setan. Nah itu perjanjian dengan pesugihan itu ibaratnya sama dengan pengabdian sama setan. Nah akhirnya kelas-kelasnya pesugihan juga macam-macam juga. Jadi tergantung berapa nilai hasil yang diinginkan. Ada orang yang kepinginnya cepat kaya, langsung kaya mendadak. Nah itu bisa resikonya seperti tumbal tebusannya tiap tahun nyawa ada. Tapi ada yang hasilnya cuma sedikit, jadi bisa ditebusi dengan tiap tahun dengan menyembelih
hewan kurban seperti sapi atau kambing, itu bisa, tergantung perjanjian awalnya. Tapi meskipun dalam awal-awal bisa ditebusi dengan cara kayak menyembelih sapi atau kambing, tapi tetap ada masanya. Nanti suatu saat tetap yang bersangkutan akan ditagih juga nyawa orang tersebut. Itu sudah pasti, karena itu hanya tipu daya seorang setan, bahwa ya kon saiki tak kayak ngene, tebusan ngene sik gak popo, tapi sewaktu-waktu tetap akan ditagih. Contoh kasus-kasus kenapa saya anggap resikonya sangat berat sekali, ini saya pernah nangani sebuah kasus ya. Ini saya ceritakan dua versi saja, dua versi kasus yang tak tangani, yang sudah saya pernah tangani. Ini yang pertama, ini kasus orang yang sakit yang mau dijadikan tumbal. Jadi ceritanya ada istilahnya, padahal ayahnya ini orang pintar, orang-orang istilahnya kayak kiai sepuh. Bahkan namanya julukannya Ki Ageng. Nah, saya tahu nama Ki Ageng ya karena pas saat datang ke rumahnya ada foto besar tulisannya Ki Ageng. Nah, anak Ki Ageng ini seorang cewek menikah dengan seorang laki-laki. Nah, ternyata nenek dari si laki-laki tersebut dia punya perjanjian pesugihan dengan tumbal orang perempuan. Pesugihan mana itu? Pesugihan dari Gunung Kawi, Nah, pesugihan dari Gunung Kawi dengan tebusan anak perempuan. Nah, suatu ketika anak perempuan mantu cucunya ini mau ditumbalkan untuk tebusan perjanjian pesugihannya itu tersebut. Nah, karena dia pengantin baru ya Allah alam, ternyata dia hamil. Karena hamil berarti tunda. Akhirnya si nenek laki-laki itu mungkin cari orang lain dulu. Nah, begitu hamilnya melahirkan anaknya itu cowok, akhirnya ibunya yang ditumbalkan. Kalau seandainya anaknya itu perempuan, mungkin bayinya ini yang langsung dibuat tumbal dan mungkin langsung meninggal. Tapi karena bayinya laki-laki, ibunya yang tetap ditumbalkan. Tapi karena seorang anak perempuan tersebut anak dari seorang kiai yang punya kemampuan spiritual yang sangat tinggi juga, jadi pada saat ditumbalkan sempat mati suri beberapa menit. Nah, ayahnya tahu, akhirnya roh sukmo goibnya itu yang sudah diambil di Gunung Kawi ditarik kembali sama Ki Ageng tersebut, jadi ditarik dibawa pulang. Nah, akhirnya bisa siuman kembali. Tapi nah, dari situ yang masuk bukan hanya sukmonya kembali, tapi yang masuk bersama pesugihannya. Akhirnya kemasukan 2 ular naga besar. Jadi si perempuan tersebut seperti orang kesurupan, dia ngosek berjalan seperti ular, melet-melet seperti itu. Dia kemasukan goibnya pesugihan tersebut, ular. Nah, dari situ kemudian Ki Ageng mengobatinya. Untuk mengeluarkan ularnya tidak bisa, walaupun dia bisa narik kembali sukmonya kembali ke jasad, tapi dia tidak bisa mengeluarkan ularnya. Itu karena apa? Karena ya disitulah menangnya perjanjian goib. Nah, dari situ Ki Ageng meminta bantuan, padahal Ki Ageng ini punya banyak murid yang punya banyak orang spiritual. Ada yang gus, ada yang pondok pesantren itu istilahnya didatangkan semua untuk membantu. Hampir tiap hari itu semua orang pintar itu ada 9, ada 6, ada 4 mau ingin mengobati, tapi istilahnya belum berjodoh. Jadi saya tidak mengatasnamakan tidak mampu atau bagaimana, tidak, tapi belum berjodoh ya. Nah, kalau orang mencari obat, istilahnya mencari obat itu yang diutamakan jodoh. Kalau jodoh berarti dia akan sembuh, tapi selama dia tidak jodoh berarti ya belum sembuh. Nah, akhirnya dari situ entah ya istilahnya waktu itu kenal dari teman mantunya, akhirnya ketemu kerjaan saya. Nah, saya didatangkan ke rumahnya, sempat dia bertemu banyak orang-orang yang menangani juga di situ. Saya sempat ya ngobrol-ngobrol. Nah,
Kemudian orang-orang karena sudah nggak sanggup pada pulang, akhirnya saya yang terjun menangani secara langsung kasus orang yang kemasukan pesugihan tersebut. Nah, di sini saya mempunyai ciri khas sendiri karena istilah apa? Istilahnya saya tahu persis gimana caranya nangani yang berurusan dengan gaib. Nah, makanya saya tidak main secara kekerasan, tidak main secara pokoknya kita perang seperti perang dengan itu tidak, karena apa? Selama ini para orang-orang yang didatangkan Ki Ageng tersebut dia melawan dengan kekerasan, seakan-akan jin ini, naga yang masuk ini seakan-akan musuhnya, jadi dilawan dengan ilmu, semua ilmu yang dimilikinya, tapi termasuk mental semuanya. Nah, saya tidak memakai cara itu apa? Karena saya tahu persis bahwa yang perjanjian pesugihan bukan anak perempuan ini. Itulah kelebihan dan kemenangan saya di satu sisi ini. Nah, kemudian saya ngobrol, kontak telepati dengan jin yang ada, naga yang ada di yang mancing di anak perempuan tersebut, anak Ki Ageng itu. Akhirnya tak ajak ngobrol, asal dari Gunung Kawi. Akhirnya yes, ngobrol semuanya, akhirnya seperti negosiasi orang musyawarah seperti itu, Mas. Ya seperti itu, negosiasi yes. Nah, akhirnya pertanyaannya saya cuma simpel saja. Pertanyaannya adalah bahwa sopo sing perjanjian karo kowe? Sopo sing mbok kei sugih sing mangan bondomu iki sopo? Pertanyaan saya seperti itu. Jadi siapa yang perjanjian dengan kamu, minta istilah yang kamu kasih harta benda tanpa bekerja, kok kamu istilahnya mau makan ini? Apakah perempuan ini? Jawabnya tidak. Terus siapa? Ternyata dijawab neneknya sang suami. Nah, dari situ saya punya sebuah kekuatan bahwa kalau kamu istilahnya ini anak perempuan ini bukan yang punya perjanjian, berarti kamu tidak punya hak untuk menjadikan korban ini sebagai tumbalmu, karena ini bukan yang membuat perjanjian. Nah, maka dari itu kamu harus pulang. Kalau kamu ingin mencari tumbal, ya kamu makan sendiri, itu yang perjanjian dengan kamu, yang makan duit kamu. Dari situlah akhirnya naga itu keluar dan pulang, dan dia istilahnya tunduk karena dia ngaku kalah, karena memang sebenarnya perjanjiannya bukan dengan si perempuan itu. Akhirnya dia nggak tahu apakah yang neneknya itu yang dimakan sendiri atau dicari tumbal yang lain. Yang jelas naga pesugihan tadi sudah keluar dari sini, jin yang mengikuti perempuan ini sudah keluar, dan akhirnya alhamdulillah sembuh. Intinya begitu. Dan saya tahu persis setelah beberapa tahun saya ada nangani kasus lagi di tangga desanya Ki Ageng itu, dia menemui saya, ternyata anak perempuan itu sudah cerai dengan suaminya yang lama, yang neneknya pesugihan itu, terus dia sudah menikah lagi dan sudah punya anak. Nah, itu saya sangat senang sekali, gembira sekali bahwa istilahnya pertolongan Tuhan lewat saya waktu itu benar-benar dikabulkan Gusti Allah, sehingga anak perempuan itu selamat dari tumbal pesugihan. Itu intinya kasus ini pernah saya alami dan pernah saya tangani secara langsung, dan kejadiannya seperti itu. Makanya itu, Mas, ini contoh pertama yang pernah saya alami, bahwa perjanjian gaib inilah resikonya sangat berat. Dan tapi yang beratnya tuh sebenarnya ya dengan yang bersangkutan, karena nuntut terus dengan yang bersangkutan. Nah, cuma kebetulan yang saya tangani ini cuma korban, jadi masih bisa diselamatkan untuk korbannya. Ya kebetulan di tangan orang yang tepat, intinya begitu. Makanya saya tadi bilang bahwa untuk menangani kasus seperti ini kita harus tahu jalur-jalur yang sebenarnya. Makanya tidak semua gaib bisa dilawan dengan kekerasan, dengan ilmu, dengan kekuatan batin apa saja. Ya, Gunung Kawi itu kan yang terkenal kan doyol, tapi yang namanya pesugihan kan ada yang blorong, ada apa. Tapi kalau istilahnya naga biasanya kan berurusan dengan blorong. Nah, ini blorong itu ya mesti naga, ular. Makanya yang masuk ular, jin yang masuk ular. Intinya gitu, berarti perjanjiannya bersama blorong. Nah,
Ada pernah contoh lagi nih ya, yang pernah saya tangani juga, karena saya bercerita ini karena saya alami. Saya pernah diundang seseorang yang sudah bertahun-tahun menjalani pesugihan. Dia memakai pesugihan kera. Ya kalau waktu itu dari Ngujang Tulungagung ya, pesugihan kera itu. Saya masuk rumahnya itu semua perabot rumah tangga, baik di meja, baik berupa istilah asbak, begura, semuanya berukir dengan bentuk kera. Patung-patung itu semuanya berwujud kera. Apakah itu salah satu persyaratannya atau gimana enggak tahu, tapi yang jelas semua yang ada di rumahnya, semua patung-patung ukirannya mesti selalu kera. Nah, dia mengalami penyesalan yang sangat amat sangat, karena selama ini dia kaya raya, tapi yang ditumbalkan juga anaknya. Anaknya sudah meninggal 3 orang. Waktu itu anaknya ada 5, yang 3 tiap tahun sudah meninggal. Satu-satu sudah 3 orang. Nah, akhirnya menyesal, pengen berhenti dengan pesugihan tadi. Nah, waktu itu saya dipanggil, gimana caranya supaya bisa berhenti dengan bisa lepas dari perjanjian pesugihan. Dan dia mempunyai usaha ternak ayam petelur. Kaya raya, rumahnya besar, pokoknya truk-truk untuk pengiriman telur banyak. Cuma saya masuk rumahnya, yang saya heran yaitu semuanya ukir-ukirannya kera. Daerah mana itu rumahnya? Daerah pokoknya wilayah Kediri. Ini saya nggak perlu wilayah Kediri juga, jadi saya nggak mau menyebut persisnya orangnya supaya nanti tidak tersinggung atau apa menjadi salah prasangka. Nah, jadi itu contohnya. Nah, waktu itu begitu saya datang ke rumahnya, oke lah Bu, saya akan berinteraksi dulu, berkomunikasi dengan gaibnya. Nah, waktu itu saya tanya tebusannya bisa berhenti, tapi dengan 2 catatan. Nah, catatan pertama, dia minta tebusan yang terakhir kepala kerbau. Jadi sembelihkan kerbau, kepalanya dibuat gantinya tumbal. Dan yang kedua, kalau dia berhenti dengan pesugihan, itu tadi, dia keluar istilahnya berhenti, sudah tidak melanjutkan. Dia bertanya, dia harus siap melarat lagi atau miskin lagi. Nah, itu saya tanya setelah interaksi, saya tanya kepada yang bersangkutan. Bu, niki bisa keluar dari pesugihan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi niki ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah tebusannya kepala kerbau. Karena selama ini sudah makan hartanya, jadi enggak anaknya tapi kepala kerbau. Nah, terus kalau sudah berhenti, sudah total enggak mau berurusan dengan pesugihannya, dia sampean kudu wis sanggup tak kalau miskin lagi, istilahnya gitu. Kalau kamu miskin lagi sanggup tak? Dan ternyata jawabannya sanggup. Itu pertama kali saya datang tuh bilangnya sanggup. Oke, kalau memang sanggup, saya kasih waktu 1 minggu untuk mencari kerbau. Nah, akhirnya saya pulang. Seminggu kemudian saya datang lagi. Saya tanyakan masalah kerbau itu, ternyata ibunya menjawab gimana. Itu di luar dugaan, Mas. Jadi dia yang membatalkan sendiri, dia yang menyesal sendiri. Tapi pada saat kedatangan saya yang kedua untuk menanyakan gimana Bu, kerbaunya apakah sudah siap, ternyata jawabannya, saya minta maaf Pak Mas, karena ini saya batalkan. Loh, kenapa? Saya tidak sanggup melarat. Soalnya pada saat saya bilang sama waktu ibunya bilang sama saya sanggup miskin lagi, ternyata telur-telur yang ada di gudang langsung lenyap, musnah. Jadi apakah telur-telur itu ternyata juga diambil oleh pesugihan, jadi tarik kembali. Jadi yang dia punya usaha peternak ayam petelur, ternyata telurnya yang di gudang itu hilang, musnah. Nah, dia kaget, telur yang di gudang banyak sekali kok langsung hilang musnah. Dia langsung
istilahnya tidak sanggup menanggung beban miskin, akhirnya dibatalkan. Ya enggak apa-apa, saya enggak permasalahan kamu dibatalkan, kan ya itulah beratnya resikonya, akan dituntut terus oleh pesugihan itu. Nah dari situ saya mengatakan bahwa perjanjian dengan gaib, dengan iblis, dengan setan atau itu sangat berat resikonya, karena dia akan menuntut terus, karena gaib itu pada dasarnya dia nggak bisa mati, dia nuntut terus sampai kapanpun, anak cucunya. Jadi kalau anak cucunya nggak meneruskan ya resikonya ya miskin, itu pasti. Nah itu sekilas penjelasan saya tentang pesugihan ya. Makanya seberat apapun kita hidup di dunia ini, kita mengalami kesusahan apapun, kalau bisa jangan sampai terjerumus dengan pesugihan, karena itu perjanjiannya dengan gaib. Sama-sama mending kita tetap ya berdoa sama Allah SWT yang Maha Kuasa, karena memang kita semuanya pasrahnya kepada Allah. Jadi yes, usaha apa saja nanti pasti ada jalannya. Allah tidak akan mempersulit umatnya, pasti ujian-ujiannya itu tidak mungkin di luar batas kemampuannya. Jadi jangan sampai terjerumus dengan godaan-godaan setan iblis yang menyesatkan seperti tersebut. Intinya itu Mas yang perlu saya jelaskan dan saya garis bawahi. Perjanjian dengan setan, dengan iblis, dengan gaib itu berat resikonya.